Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Liyusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih. Hendaklah ia sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Wala yatatabba'ul masajid, jangan cari-cari masjid lain, kata Rasulullah. Ya, maka dari itu, ya, kita sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita itu lebih bagus. Apalagi adanya kita di masjid itu bisa memberikan warna, Pak, dan pengaruh. Alhamdulillah. Ya, memang betul di masjid yang di situ lebih banyak jamaahnya lebih besar pahalanya, betul, Pak. Karena semakin banyak jamaah semakin besar pahalanya, kata Rasulullah SAW. Maka boleh nggak Ustaz, saya pengen yang lebih jauh tapi pahalanya lebih besar, saya pengen itu. Ya silakan aja, nggak masalah. Tapi kalau masjid yang dekat rumahnya gara-gara itu jadi mati semua, gimana? Gara-gara semuanya pengen yang lebih, akhirnya masjid yang dekat ditinggalin semua. Akhirnya nggak ada yang apa? Memakmurkan itu masjid. Ya, sayang sekali. Nah, maka Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya kepada beliau, ya Syekh, mana lebih baik saya sholat di masjid yang dekat rumah saya atau sholat di masjid yang jauh dari rumah saya? Ingin mendapatkan pahala melangkah ke masjid. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lebih baik kamu sholat di masjid yang dekat dengan rumahmu. Pertama, jangan sampai nanti ya imam tersebut menganggap petalah lo, makanya semayang ikut lo. Akan terjadi apa? Ya, dikhawatirkan akan terjadi permusuhan di antara kita dengan mereka. Akan tertuduh kita ini tidak sholat berjamaah. Atau hal-hal yang lainnya akan bisa memberikan mudarat. Kita hadir di masjid muslimin yang dekat dengan rumah kita, kita bergaul dengan mereka, kita tutur sapa dengan mereka, ya kita ngobrol dengan mereka dengan baik. Sekali kita punya hadiah, kasih hadiah. Ya insya Allah Pak, mudah-mudahan mereka bisa luluh. Ketika mereka sudah luluh, gimana kamu ngaji nak? Oh ya Pak Imam, ada Ustadz saya boleh saya bawa ke masjid ini? Oh ya boleh. Ini ada jadwal Jumat, boleh nanti isi. Kan Masya Allah kan? Nah kalau kita menghindar lari dari mereka, ya kapan saudara kita bisa merasakan indahnya sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pendekatan. Dekat rumah ada masjid, tapi masjidnya banyak bid'ahnya. Ada yang sunnah, tapi agak jauh. Terus bagaimana? Jawabannya variasikan sholat di situ. Kadang sholat di sini, kadang sholat di sana. Kenapa kita sholatnya di tempat yang sunnah? Karena lebih mendatangkan ketenangan. Ya atau tidak? Lebih tenang. Setelah selesai sholat, antum gak diganggu. Antum mau ba'diyah, antum tidak diganggu dengan suara-suara yang keras, suara-suara yang bersalaman, berkeliling. Kadang-kadang nanti antum lagi sholat ba'diyah, antum dikelilingi orang. Kan tidak? Pernah ada ikhwan seperti itu. Dia sholat di shaf kedua belakang imam. Setelah orang, walhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad, jadilah dia di tengah sendiri. Apa tenang dia begitu? Hah? Maka sholat di tempat yang sesuai sunnah lebih mendatangkan ketenangan bagi orang yang paham sunnah. Tapi sholat di tempat yang bid'ah, bagaimana hukumnya? Kata Imam Ibnu Taimiyah, meninggalkan sholat gara-gara di depannya yang menjadi imam adalah seorang yang melakukan bid'ah, meninggalkannya justru bid'ah. Yang harusnya dilakukan adalah tetap sholat di belakangnya. Kecuali bila bid'ah yang dia lakukan adalah bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, seperti menyembah kubur. Ini bid'ah yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Adapun bid'ah yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, misalnya bid'ah sholawatan sekeliling setelah selesai salam, setelah selesai sholat, ya. Atau bid'ahnya berzikir dengan keras, mau selesai secara berjamaah, sampai terbang. Ya. Kata orang kan sampai terbang. Itu sibuk, ngeri itu kalau bisa terbang. Atau contoh yang lain, misalnya bid'ahnya imam yang mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada enggak tuntunannya dari Nabi? Enggak ada.
Itu bid'ah. Tapi pelakunya muslim atau tidak? Tetap muslim. Maka meninggalkan sholat di belakangnya justru kebid'ahan. Yang hendaknya dilakukan adalah sholat tetap di belakangnya. Sebagaimana para ulama terdahulu. Para ulama tetap sholat di belakang orang-orang yang menyelisih sunnah di zaman mereka. Dan Rasulullah SAW mengatakan, in asaba falakum walahum. Wa in akhta'a falahum. Kalau imamnya itu benar sesuai dengan sunnah, maka pahalanya buat kalian dan buat mereka. Tapi kalau imamnya berbuat bid'ah, maka dosanya buat mereka, tapi sholatnya pahalanya buat kalian. Sah sholat kalian. Dosanya buat mereka tok. Paham ini? Alasan yang lain adalah dikarenakan dalam rangka menjaga jangan sampai ada percekcokan atau perselisihan di kalangan tetangga. Si fulan depan rumahnya masjid, tapi masjidnya itu selalu bid'ah. Kalau ada azan, orang berjalan menuju ke arah rumahnya, dia berjalan ke rumahnya orang. Kenapa? Alasannya dia menghindari bid'ah. Akhirnya orang memiliki prasangka-prasangka yang buruk terhadapnya. Lalu orang mencibir-cibir apa yang menjadi tampilannya. Coba kalau itu yang jenggot itu, yang celananya cingkrang, yang pakai gamis itu, kayak soleh-soleh sendiri aja. Kita datang ke masjid depan rumahnya, dia pergi ke tempat yang lain, sekilo dari sini. Akhirnya apa? Orang menjadi punya pandangan yang jelek. Maka saya katakan, dalam kondisi begitu, sholat di sana, sholat di sini, sholat di sana, sholat di sini, divariasikan.